Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Salam. semuanya? Sehat semua, ya? Alhamdulillah pada Ya, hari Sabtu ini tanggal 5 September, insya Allah di pertemuan terakhir di diklatnya Ibu. Nanti kalau ada permasalahan nanti bisa kita lanjutkan lagi. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ketemu lagi, untuk belajar lagi di Office 365. Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Suite, salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Jadi sangat menarik sekali karena terintegrasi baik kita bisa menyisipkan materi, menyisipkan video, gambar maupun evaluasi. Nah, contohnya sudah sempat kami share di grup WA dulu, terus responnya juga lumayan banyak kalau kita gunakan di kegiatan pembelajaran. Nanti harapannya setelah kita belajar bersama ini Bapak Ibu berkenan untuk membuat produk kue yang siap untuk digunakan di dalam mengajar di sekolahnya masing-masing. Karena untuk pembelajaran daring ini sangat support sekali. Sebelum kita memulai, agar apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita termasuk anak didik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, selesai. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, untuk sertifikat itu nanti kami masih berproses dengan pengurus MGMP. Jika sudah selesai nanti akan kami kabarkan ke Bapak Ibu. Jadi mohon tetap bertahan di grup dulu sambil menunggu selesainya sertifikat diproses. Kami masih komunikasi dengan Bu Laksmi selaku Ketua MGMP Kimia Kota Malang. Semoga prosesnya nggak terlalu lama di Dinas Pendidikannya, di cabang Dinas Pendidikan Kota Malang, Batu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sesuai rencana akan masuk di Microsoft Suite. Untuk memulainya, langkahnya sama. Jadi Bapak Ibu pertama kali adalah masuk di halaman utama Office 365 atau di office.com. Setelah panjenengan login, nanti akan diarahkan ke halaman ini, halaman awal dari Office 365. Dari sekian aplikasi yang ada, karena kita mau belajar Suite, berarti Bapak Ibu langsung milih yang Suite. Suite ada di sini, nomor 2 dari kanan posisinya. Jika ini Bapak Ibu klik, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya Suite nih. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, ini masih kosong. Jadi ini benar-benar nggak ada, masih blank gitu nggih. Mohon maaf, ini saya buka awal karena kuatirnya ngadat di laptop saya. Jadi saya buka dulu. Ada tanda plus di sini, terus di sebelahnya masih blank atau ada contoh Suite. Untuk memulainya, saya coba nih Bapak, semoga nggak ngadat. Kita coba ini, kita klik Suite. Nah, ini kayak gini, tampilan pertama kali Bapak Ibu buka Suite adalah seperti ini. Ini contohnya Bapak Ibu, ada 4 contoh yang diberikan. Ini untuk memulai membuat proyek Suite baru. Terus ini kalau kita punya dokumen Bapak Ibu, dokumen yang bisa digunakan dasarnya dari Microsoft Word. Jadi kalau Bapak Ibu punya Microsoft Word, nanti bisa diedit di Microsoft Suite, tapi butuh waktu yang lama karena akan jadi acak Bapak Ibu. Susunan materinya acak, paragrafnya acak, gambarnya juga acak. Kalau dari saya pribadi, untuk membuat Suite itu lebih baik dimulai dari ini, dari blank Suite, bukan dari dokumen. Karena kalau kita buat dari dokumen, ngeditnya terlalu lama. Tapi kalau dari blank, ini enak. Kita nyusunnya sejak awal sudah bisa tertata dengan baik. Langsung aja kita klik yang di New Blank Suite. Kalau ini diklik sama Bapak Ibu, tampilnya akan seperti ini. Ada beberapa bagian yang harus kami kenalkan dulu Bapak Ibu. Nggih. Di pojok kiri atas, ini ada 9 titik. 9 titik ini adalah tempat untuk aplikasi Office 365. Jika panjenengan klik,
nanti ngarahnya sama, kembali ke home. Jadi ada 9 aplikasi yang ada, kok 9, sekian banyak aplikasi yang di Office 365 akan tampil semua di titik itu. Nah, balik ke sini lagi. Nah, selain ada titik 9 tadi, di sebelahnya ada Sway sebagai penanda bahwa dia Microsoft Sway. Di bawahnya ada storyline. Storyline itu adalah alur berpikir Sway yang kita buat, Bapak Ibu. Jadi mulai dari judul dan sebagainya. Nanti kita buatnya di storyline ini. Di sebelah storyline ada desain. Desain ini template Bapak Ibu. Template jadi semacam bawaan dari Microsoft Sway yang bisa kita custom hanya warna saja. Kalau model-modelnya nanti kita tidak bisa mendesain atau tidak bisa mengcustomnya. Di sebelah kanan atas ada play. Jadi untuk mempreview Sway yang sudah kita buat. Sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Perlu diedit lagi apa enggak? Nanti kita pilih yang ini, play. Kemudian di kanannya play ada share, menu share. Menu share ini digunakan untuk membagikan Sway kita. Kalau kita klik, ada 3 catatan di sini. Untuk orang-orang dalam satu grup, berarti kalau kita menggunakan SMK Jatim, ya yang bisa mengakses hanya orang-orang yang berdomain SMK Jatim. Ini juga sama. Nah, kalau Bapak Ibu digunakan untuk di kelas, lebih baik digunakan yang ini, anyone with the link. Jadi siapapun yang mendapatkan link Sway kita, dia akan bisa mengakses Sway yang kita buat. Nah, di bawahnya ada invite people to. Ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru, lebih baik di-share ke siswa hanya view aja siswanya. Kalau di-share kepada sesama guru, boleh menu edit yang kita pilih. Tapi kalau menginginkan Sway kita aman dan tidak diedit oleh orang lain, berarti yang kita pilih adalah yang view saja. Di bawahnya ini ada link, bisa kita copy. Kemudian kalau ini kita klik, bisa sampai ke QR code. Terus bisa kita share di Facebook, Twitter, atau yang lainnya. Yang paling menarik ini Bapak Ibu, dia punya kode embed. Embed itu untuk menempelkan Sway yang kita buat di mini blog kita. Jika Bapak Ibu punya blog atau punya website pribadi, bisa dikirim ke sana. Dan tidak berubah sama sekali formatnya. Jadi sangat bagus. Kalau more option kita klik, di sini hanya untuk view-view aja. Ini nggak begitu penting Bapak Ibu yang bagian ini. Ya. Nah, di sebelah paling kanan ada titik 3. Titik 3 ini untuk settingannya. Mulai dari duplicate Sway, jadi Sway itu bisa kita duplicate, diduplikasi gitu. Misalkan kita buat hari ini, desainnya bagus, terus mau dipakai desain yang sama untuk materi yang lain, berarti Bapak Ibu tinggal menduplikat aja. Bisa di-save as dalam bentuk template, bisa di-print, bisa diekspor. Kalau diekspor, produknya dalam bentuk PDF dan Word. Ada 2 jenis itu Bapak Ibu. Akan tetapi, kalau kita ekspor ada kelemahannya. Gambar yang ditampilkan di Microsoft itu sangat bagus Bapak Ibu. Cerah banget. Tapi kalau kita ekspor dalam bentuk PDF atau Word, resolusi gambarnya turun. Jadi nanti gambarnya kurang jelas jadinya. Ada sedikit perbedaan. Yang di sini untuk settingan Sway itu bahasa yang digunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu yang menu-menu paling penting di bagian setting. Di bawahnya ini sama ada tombol apa nggih? Undo dan itu ya, maju dan mundur perintah. Di sini ada style. Nah, style nanti kita gunakan dalam aplikasi lanjutannya. Nah, sampai di menu-menu apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak kita lanjutkan langsung buat contoh Sway-nya. Langsung buat aman nggih? Biar kita enggak membuang-buang waktu ngaten. Nah, untuk membuat Sway pertama kali, yang Bapak Ibu klik di sini, di bagian storyline. Monggo diklik storyline. Tampilannya seperti ini. Bagian atas hanya judul Bapak Ibu. Judul tampil pertama, tampil 1 kali. Judulnya itu nanti bisa dikasih background atau gambar. Gambarnya kita bisa memanfaatkan yang bawaan Microsoft Sway atau yang kita simpan di dalam laptop kita. Jadi tergantung pilihan Bapak Ibu. Di sini ada detail. Detail kalau kita klik,
ada teks, ada background, ada logo, Bapak Ibu nggih. Kalau kita klik di bagian detail. Di sebelah detail ada emphasis and sign, ini adalah pilihan jenis hurufnya. Untuk membuktikan misalkan saya ketik judulnya dulu, hari ini seolah kita membuat yang ini, persamaan reaksi, karena saya orang kimia nggih. Jika kita blok, dipilih emphasis, tampilannya nanti jadi besar hurufnya. Kalau ini kita blok, dipilih yang accent, tulisannya jadi miring. Pilihannya cuma dua ini Bapak Ibu nggih, tebal sama miring. Kita tidak bisa milih yang lain karena template dari Sway hanya itu. Nah, ini untuk judulnya, persamaan reaksi misalkan gitu. Terus kalau Bapak Ibu mau ngasih background, tinggal diklik aja di sini. Background diklik. Nah, langsung akan muncul ini Bapak Ibu, ada dialog box namanya nggih. Kali ini kita klik, akan muncul dialog box dalam jumlah yang banyak. Isinya apa? Isinya adalah gambar, video yang online. Kalau di sini semuanya online. Misalkan kita klik yang persamaan reaksi, animal, food, dan sebagainya ini ada. Kalau kita klik yang persamaan reaksi misalnya, akan tampil image dan video dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ini bisa kita manfaatkan di dalam membuat Sway. Nah, ini ada gambarnya Bapak Ibu. Ini gambar-gambar yang bisa mendukung terhadap persamaan reaksi. Kalau video, ya sama. Ini adalah video-video yang mendukung terhadap persamaan reaksi. Tinggal di-copy nanti bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah, untuk background, lebih baik kita pilih yang image saja, biar menarik. Kira-kira gambar yang mana yang bisa kita gunakan? Nah, kalau memang gambarnya ini tidak begitu menarik, Bapak Ibu bisa ngambil dari laptop. Cara ngambilnya dari laptop bagaimana? Di suggested Bapak Ibu. Di suggested, panjenengan klik. Nah, ini ada banyak pilihan. Gambarnya bisa diambil dari OneDrive, dari Flix. Flix ini semacam aplikasi lain gitu, nggih. Bisa dari YouTube atau dari laptop kita. Untuk hari ini saya mencoba ngambil gambarnya dari laptop, nggih. Berarti yang kita pilih adalah suggested my device. Kalau kita klik akan diarahkan ke laptop kita. File penyimpanan laptop kita. Nah, kita ngambil contoh gambar untuk persamaan reaksi. Sebentar, masih loading. Di ini, di Sway. Kita ngambil misalkan yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita klik, gambarnya akan terimport di sini. Gambarnya masih berproses terimport. Nah, kemudian gambar ini kalau kita play Bapak Ibu, tampilnya kan begini. Ada bagian yang hilang atau tertutup. Biar bagiannya tidak hilang atau tidak tertutup, Bapak Ibu tinggal klik gambar. Ini untuk memfokuskan, diklik gambarnya, kemudian diklik titik fokus atau fokus point. Diklik, terus ini Bapak Ibu ada keterangan entire image. Ini panjenengan centang, biar nanti bisa tampil semua. Kalau ini nggak dicentang, ada gambar yang hilang sebagian gitu. Ini kita centang, nggih, biar tampil semua. Nah, gitu. Nah, kalau kita play, jadinya seperti ini. Ada gambar, ada persamaan reaksi. Nah, setelah kita lihat, ini kok gambarnya mengganggu teks. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengubah. Ini nggak bagus kalau kayak gini. Boleh kita ganti dengan gambar yang lain. Berarti kita kembali ke edit. Untuk menghapus gambar yang di background, Bapak Ibu pilih detail. Ini ada gambar, Bapak Ibu klik gambarnya, kemudian di-delete. Nah, itu ada gambar sampah. Nah, sekarang sudah hilang lagi background-nya. Untuk membuat background yang baru, berarti tinggal diklik background. Kita pilih gambar. Sekarang kita coba menggunakan gambar yang online. Misalnya ini. Nah, gitu nggih. Kita klik gambarnya, kita add. Gambarnya sudah masuk ke sini. Gambarnya belum fokus. Kalau ingin fokus sama kayak tadi, kita klik gambarnya, terus kita atur fokus point, kita klik yang the entire image ini Bapak Ibu. Biar nanti gambarnya bisa tampil sempurna. Nah, coba kita play. Nah, hasilnya bagus.
Ini tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu berarti boleh kita manfaatkan sebagai background judul. Nah, setelah background judul Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada kotak lagi. Ini judul, ini untuk subjudul. Namanya section. Jadi kalau Bapak Ibu membuat subjudul, yang ingin isinya hanya satu subjudul, yang diklik adalah ini, yaitu subjudul. Apa isinya? Untuk persamaan reaksi itu setidaknya ada 2 subjudul. Yang pertama adalah konsep persamaan reaksi. Nah, ini konsepnya dulu. Nah, apakah perlu dikasih background? Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Boleh dikasih background, boleh tidak. Ini subjudul besarnya, kan kita menambahkan teks. Kalau ingin menambahkan teks, berarti kita klik yang plus ini Bapak Ibu. Di bagian ke bawah, ada plus yang berwarna hijau. Diklik saja, ada pilihan. Ada heading, ada teks, ada image, ada stack, ada upload. Jika di teks, itu ada beberapa pilihan. Ada heading, model pertama, model kedua, ada teks. Ada media, media itu meliputi image, berarti kita bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan video, bisa menyisipkan audio, bisa menempelkan aplikasi, atau upload apapun dari laptop kita. Kita nanti juga bisa grouping. Nah, grouping itu digunakan untuk perbagian subbab, biar nanti subbab 1 dan subbab 2 tidak bergabung. Nah, kita coba langsung ini Bapak Ibu nggih. Setelah subjudul, kita mau menambahkan teks. Untuk nambahkan teks berarti kita klik yang ini. Klik, kita pilih yang teks. Kalau kita pilih heading, nanti muncul subbab lagi Bapak Ibu. Itu nggih caranya. Kalau kita klik heading, yang muncul adalah subbab lagi. Tapi kalau kita pilih teks, ini nanti langsung gabung. Nah, teksnya langsung jadi satu dengan ini. Itu bedanya. Nah, teksnya mau diisi apa? Ya, diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu maksud di materi pembelajarannya. Misalkan tentang konsep persamaan reaksi, untuk sementara kita ngambil dari Google aja nggih, karena tulisan saya tentang ini belum selesai semuanya. Kita masuk di persamaan reaksi, sebentar masih loading. Nah, ini ada persamaan reaksi. Misalkan kita ambil pengertiannya nggak banyak-banyak, hanya sini aja. Ini contoh ya Bapak Ibu, ini belum isi aslinya, belum isi sebenarnya yang kita gunakan untuk pembelajaran. Terus ini kita paste di sini. Ini adalah penjelasan terkait dengan materi konsep persamaan reaksi. Biar ini lebih menarik, penjelasan lebih menarik, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Nah, cara menambahkan gambar begini. Panjenengan klik ini. Kami ulangi nggih. Panjenengan klik yang warna biru di bawah teks ini tadi. Panjenengan pilih yang image. Diklik image. Nah, image-nya terserah Bapak Ibu. Bisa ngambil yang dari Bing ini tadi. Atau mengambil dari laptop. Nah, untuk kali ini saya contohkan yang ngambil dari laptop. Berarti ini panjenengan klik kayak tadi. Image. Terus di suggested ini. My device. Nah, di sini ada gambar banyak. Kita coba masukkan semua Bapak Ibu nggih. Kita masukkan semua gambarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar. Dan nanti kelihatannya bagus. 8 kita masukkan. Jadinya nanti begini Bapak Ibu. Ini gambar pertama. Gambar kedua dan sebagainya. Kalau ini misalkan nggak katut, ya dibuat del aja. Misalkan nggak masuk gambar, di del aja nggak apa-apa. Hilang semua nggih. Kita ulangi. Image. Suggested. Delete itu tadi, mohon maaf. Ini kita del, Ctrl A semua. Kita import. Ya, ini sudah masuk semua. Nah, terus ini Bapak Ibu, di setiap gambar kita bisa ngasih keterangan atau caption. Misalnya ini gambar tentang pembakaran karbon.
Nanti Bapak Ibu bisa ngasih keterangan di sini. Ini biar nggak di grup dulu nggih. Panjenengan keterangan misalkan pembakaran metana kalau nggak salah tadi gambarnya, metana. Kalau ini kita lihat gini kan gambarnya belum muncul semua Bapak Ibu nggih. Biar ini bisa muncul semua, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Salah satu adalah fokus point. Biar gambarnya bisa tampil semua. Kita klik fokus point, kita entire juga kayak tadi sama biar bisa tampil semua. Gambar ini juga sama. Kita klik, kita fokus point, kita entire juga. Oh, ini sudah entire semua alhamdulillah. Berarti secara otomatis. Kadang nggak otomatis. Ini juga sama, kita cek, kita klik gambarnya, kita fokus point. Ini belum di entire Bapak Ibu. Berarti kita entire dulu. Ini sama. Jadi semua gambar diperlakukan dengan cara yang sama. Ini sudah. Kalau ini, kalau kita masukkan 8 gambar berarti kita harus ngecek semua Bapak Ibu. Sudah ter-entire semua atau belum. Sekarang yang ini. Kita fokus point. Ini juga belum ini belum. Ini kita entire dulu. Yang terakhir sama, kita klik gambarnya, kita fokus point, kita entire juga. Nah, ini tampilnya sudah semua. Nah, sekarang tinggal kita ngisi ininya Bapak Ibu. Catatannya, keterangan dari setiap gambar. Misalkan ini tadi kan pembakaran metana. Kalau ini misalkan contoh persamaan reaksi. Yang bawahnya juga sama, kita copy aja biar lebih cepat. Nah, ini juga sama. Ini sama. Kita kasih sama nggih, biar lebih cepat membuatnya. Nah, untuk mengetahui produk yang sudah kita buat, saat kita mengisikan teks dan gambar, coba kita play Bapak Ibu, tampilnya. Tampilnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, terus gambarnya kok besar-besar, gambarnya kok nggak teratur, nggak tertata. Ini kan memakan tempat. Nah, ini kita bisa ngaturnya Bapak Ibu. Agar gambarnya jadi lebih bagus, kita kita atur, kita grouping namanya. Ini kita blok Bapak Ibu, kita klik gambarnya, di pojok kanan bawah setiap gambar itu ada kotak. Ini kita centang satu persatu. Kalau ada 8 gambar berarti ya kita nyentangnya 8 kali. Terus kalau sudah dicentang semua kita grouping Bapak Ibu. Di gambar terakhir akan ada muncul grup ini. Kita klik grup. Nah, saat di grup itu ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ini normal, jadi gambarnya dijajar. Kalau gambarnya 6 berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau ini ditumpuk, ini namanya stack, kalau ini ditumpuk, kalau ini dibuat grid, kalau ini dibuat slideshow. Jadi geser-geser gitu gambarnya gantian. Kalau ini yang tampil satu, yang lainnya ada di bawahnya, kecil-kecil. Kalau ini bagus Bapak Ibu. Yang satu gambar pertama tampil besar, gambar selanjutnya tampilnya lebih kecil. Biasanya agar menarik, bisa kita pilih yang ini atau ini. Kalau untuk yang pengenalan alat lab, itu yang bagus ini. Jadi ditumpuk gambarnya. Gambarnya diklik satu, namanya apa, dan sebagainya itu bagus hasilnya. Nah, untuk contoh, kita coba satu-satu di bawah. Kita pilih yang ini dulu, misalkan. Kalau ini kita pilih, sekarang kita play. Nah, kita play, tampilnya jadi gini Bapak Ibu. Kayak model flip gitu. Nah, ini jadinya kalau kita view jadinya gini. Nah, gitu. Bisa ditampilkan begitu. Jadi sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Misalkan ini nggak sesuai dengan pilihan kita, nggak apa-apa di bagian bawah kita klik lagi, kan sudah di grup tadi. Kita group type, kita pilih group type-nya, kita ganti yang ini misalnya. Terus kita play. Nah, tampilnya jadi gini Bapak Ibu, perbedaannya gambarnya. Jadi memanjang. Nah, sesuai dengan yang kita buat tadi. Terus, oh ini enggak bagus gambarnya kalau tersusun gini, tapi pengen gambar yang lain. Ya monggo, panjenengan kembali ke sini, terus di bagian bawah panjenengan centang, dipilih bawah sendiri nggih. Terus sampai geser ke atas, di sini ada group type. Panjenengan klik lagi group type, kita pilih gambar model yang lain, misalkan yang ini. Terus kita play. Nah, ini jadinya gini Bapak Ibu.
ini kita geser panahnya, lah gambarnya geser-geser gitu semuanya. Nah, mungkin ini adalah model yang Bapak Ibu pilih. Kalau ini yang Bapak Ibu pilih sudah fix, ya kita tetapkan, kita biarkan. Ini sudah selesai untuk gambar. Untuk masalah konsep persamaan reaksi. Nah, kalau konsep persamaan reaksi sudah selesai, misalkan Bapak Ibu mau masuk di bagian selanjutnya, di subbab berikutnya, yaitu masalah penyetaraan reaksi. Di kotak yang paling bawah ini Bapak Ibu nggih, panjenengan klik ini untuk menuju subbab berikutnya. Kalau panjenengan klik yang di sini, kelanjutan dari section 1 Mas Yan. Tapi kalau yang diklik adalah kotak yang paling bawah, ini menuju section selanjutnya. Jadi enak. Ada perbagian gitu. Lebih baik panjenengan klik yang paling bawah, kita pilih section berikutnya, yaitu kita pilih heading. Nah, ini heading ini mengarahkan ke section berikutnya. Diklik saja. Nah, ini sudah muncul section 2. Kita pilih subsection 2-nya isinya adalah masalah penyetaraan reaksi misalnya. Terus ini ada konsepnya juga, ada materi perlu disampaikan. Berarti kita klik yang ini, kita masukkan teks. Nah, teksnya yang apa? Kita pilih lagi dari materi kita. Misalkan ini saya tuliskan yang ini nggih. Ini saya ambil. Nah, ini saya ambil. Apa sekaligus contohnya juga nggak apa-apa. Sampai sini. Saya ambil, terus di-paste di sini. Nah, setelah ada teks, untuk penyetaran reaksi itu tidak cukup dibantu dengan gambar Bapak Ibu. Boleh kita gabungkan video misalkan. Kita tambahkan video misalkan. Nah, untuk menambahkan video, ada 3 cara Bapak Ibu. Ada video yang dari laptop kita, ada video yang dari YouTube, ada video yang dari Bing. Ini tadi Bing itu dari bawaan Microsoft-nya. Kita coba semuanya nggih, biar nanti Bapak Ibu terbiasa sehingga nanti bisa maksimal dalam membuat videonya, masukkan videonya. Cara masukkan video ini caranya panjenengan klik plus yang bawah, panjenengan klik aja. Terus di bagian media, di sini ada video. Ini cara memasukkan yang pertama, panjenengan klik video, diambil dari Bing Bapak Ibu. Ini ada persamaan reaksi, berarti kita ngambilnya dari Bing dulu nggih. Contoh 1, misalkan yang diambil adalah ini. Panjenengan klik add. Setelah klik add, nah videonya sudah muncul di sini. Misalkan dikasih keterangan video penyetaraan reaksi. Nah, ternyata video ini masih perlu penjelasan lagi. Bapak Ibu boleh ngambil video dari yang di laptopnya panjenengan. Diklik, media lagi, video lagi, suggested kalau dari laptop nggih, kita ambil ini, my video. Masih loading sebentar lah. Kita tinggal memasukkan, Bapak Ibu punya video ada di mana? Misalkan videonya ada di sini. Enggak ada Bapak Ibu video tentang pencitraan reaksi, tapi video yang lain mawon nggih, yang saya masukkan. Misalkan ini. Nah, itu. Ini video misalkan penyataan reaksi. Saya klik open. Nah, nanti sudah masuk di sini. Ini masih loading. Keterangannya dibuat sama mawon, yaitu video penyetaraan reaksi. Sebentar, masih loading. Belum bisa dikasih teks kalau belum selesai. Sebentar nih Bapak Ibu nggih, sabar nggih. Nah, sambil nunggu ini, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa ngisi video lagi. Misalkan kita ngisinya sekarang dari YouTube. Untuk mengisi dari YouTube caranya gini Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan dibandingkan kalau ngambil ngambil file dari laptop atau ngambil file dari Bing. Caranya panjenengan klik plus ini sama di media juga. Nah, kalau tadi kan pakai video nggih. Kalau ngambil dari YouTube lebih baik kita pilih yang ini Bapak Ibu. Embed itu artinya menempelkan video. Kita coba nggih, kita pakai embed. Nanti tampilnya seperti ini. Nah, video yang diambil dari YouTube, ini ada Bapak Ibu, ada saya siapkan contohnya. Semoga enggak
Agak lama loadingnya. Mohon bersabar nggih. Ini tadi sempat nyari video tentang persamaan reaksi tapi tidak saya download karena pengennya saya embed aja biar nggak membebani laptop saya. Masih loading, nggak apa-apa, kita tinggal dulu. Kita kasih terangan yang ini. Nah, misalkan ini adalah video persamaan reaksi yang kedua. Sekarang kita masuk yang embed, semoga sudah selesai. Loadingnya lama sekali. Kadang ini Bapak Ibu yang buat kita nggak sabar untuk buat, nggih. Nah, ini sudah masuk. Ini banyak sekali videonya Bapak Ibu yang berhubungan dengan persamaan reaksi kimia. Waduh, loading lagi. Sabar nggih. Nah, sambil tunggu ini nggak apa-apa, kita sambil ngelola yang di sini. Videonya sudah masuk. Tinggal kita masukkan yang embed nggih. Nah, ini semoga sudah selesai. Misalkan kita pilih video yang pertama, kita klik dulu. Ini videonya Bapak Ibu. Nah, terus yang membedakan mengambil video dengan cara upload langsung dengan bagian ini adalah cara ngambil linknya Bapak Ibu. Di bagian video YouTube bawah itu ada menu bagikan. Kalau kita klik bagikan, akan tampil seperti ini. Ada link, bisa di-share ke berbagai sosial media. Ada ini Bapak Ibu, ada sematkan atau embed. Jadi kalau kita memasukkan video YouTube dalam bentuk embed, saya ulangi prosesnya nggih. Panjenengan klik share atau bagikan di video YouTube. Kemudian panjenengan pilih yang ini, yang sematkan. Biasanya kalau kita menggunakan kan yang copy atau salin. Nah, sekarang ada perbedaan. Karena kita mau menempel, yang digunakan adalah yang ini, yang sematkan. Panjenengan klik aja ini. Nanti ada teks banyak ini Bapak Ibu, langsung di-copy aja, langsung disalin. Kalau sudah disalin, panjenengan langsung bawa ke sini, ke embed, ke video tadi, ke SWE kita. Nah, ini sambil nunggu. Masuk wes. Nah, itu sudah masuk. Misalkan ini video, sama ya, kita copy aja. Video penyetaraan reaksi yang ketiga. Nah, sekarang setelah ada video, ada teks, agar materi lebih mudah diserap, anak-anak kan harus ada latihan Bapak Ibu nggih. Latihannya apakah harus nulis? Tidak Bapak Ibu. Kita bisa memanfaatkan berbagai aplikasi simulasi yang disediakan oleh berbagai web. Salah satunya ini ada Pet Colorado. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan ini untuk pembelajaran IPA, sangat bagus. Ada fisika, ada kimia, biologi di petcolorado.edu. Nah, ini salah satu animasi yang berhubungan dengan balancing chemical equation, berarti berhubungan dengan persamaan reaksi. Ada notifikasi Bapak Ibu di sini, ada undo atau sertaan. Sertaan itu sama dengan embed. Jadi kalau ini mau kita tempel di SWE, panjangan klik yang ini. Embed. Nah, ini panjang ya. Kita geser, kita copy Bapak Ibu langsung, kita Ctrl C gitu. Baru kita bawa ke sini, kita plus, kita media, kita embed lagi, kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Kita tunggu prosesnya. Ini masih berproses, masih agak lama, agak besar mungkin aplikasinya. Nah, kalau sudah, ini bagus apa tidak, Bapak Ibu bisa play untuk mempreview produk yang sudah kita buat. Judulnya begini. Sudah bagus, konsepnya sudah masuk, gambarnya sudah jadi. Nah, videonya ini masih acak-acakan Bapak Ibu nggih.
Masih ke bawah. Ini nanti belum sempat kita atur. Nah, ini Bapak Ibu yang pet. Ini anak-anak bisa membuat, nah ini kan kayak aplikasi gitu, ini bisa jalan. Karena kita sistemnya embed, bukan mengcopy. Nah, jadi kalau kita klik, anak-anak bisa memainkan aplikasi yang di sini. Jadi secara online. Nah, ini kan nggak bagus tampilnya. Jelek sekali. Karena acak-acakan kita bisa ngatur posisinya. Kita kembali ke edit. Mungkin ini nggak usah kita, Bapak Ibu, kita nggak usah kita grouping, yang di grouping videonya aja. Berarti kita klik yang video, ini, ini, kita grup. Yang embed nggak usah. Model grupnya kita pilih yang ini aja. Nah, terus kalau sudah kita play. Nah, ini sudah, videonya sudah tampil bagus. Nah, ini yang aplikasinya Bapak Ibu ada di bagian bawah. Dan dia berdiri sendiri. Bagus ini. Nah, kan ada gitunya nggih. Kalau misalkan ingin bagus, ini nggak apa-apa kita kasih teks keterangan bahwa di situ adalah untuk simulasi persamaan reaksi. Berarti kita edit lagi. Oh, di sini nggak bisa dikasih keterangan, wis. Nggak mau udah. Berarti nggak usah dikasih keterangan, nggih, karena kita menggunakan menu ini aslinya. Jadi biarkan aja kayak gitu, apa adanya. Oke, sampai materi ini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Monggo, biar nggak terlalu banyak. Saya Pak Dasi. Nggih, monggo. Monggo. Bisa enggak suwe itu diisi suara? Saged Ibu, diisi suara saged. Misalkan suara kita sendiri ngaten nggih, Bu. Nggih. Nggih. Nah, untuk mengisi suara, caranya di sini, Bu. Sama kayak biasanya, panjenengan klik plus, media, ada audio, Ibu. Jadi suaranya usahakan sudah direkam dulu, nggih. Sudah direkam dulu, panjenengan simpen di laptop, nanti panjenengan insert melalui audio ini. Ngaten. Oh, nggih. Untuk bahasa Inggris nggih Bu maksudnya nggih. Bagus ini untuk bahasa Inggris. Listening gitu saged. Saged. Saya Pak Dasi. Nggih, matur nuwun. Monggo Bu, nggih, monggo. Tadi tentang embed itu loh. Apa bedanya embed dengan insert link ya? Kalau apa maksudnya begini, kalau saya pernah itu menginsert YouTube, linknya YouTube, itu akhirnya itu ketika dia sudah selesai diputar yang saya maksudkan, pembelajaran yang saya inginkan, dia kan akhirnya berlanjut bisa melihat, siswa bisa melihat video-video yang lain di YouTube itu yang nyambung. Apakah kalau di embed memang cukup yang itu yang kita inginkan saja, atau sama aja bisa membuka yang lain juga? Kalau di embed lebih aman Ibu, jadi fokus hanya satu video yang kita masukkan. Dia tidak diganggu oleh video yang lain. Oh, nggih. Yes, lebih aman. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Ada lagi Ibu, Bapak, monggo. Karena ada beberapa bagian lagi yang harus saya sampaikan untuk bagian-bagian akhir. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan, nggih. Nah, di satu suwe itu Bapak Ibu usahakan ada materi, ada evaluasi. Misalkan materi udah selesai kita susun, nggih. Sekarang kita membuat evaluasi. Untuk membuat evaluasi kita buat sub sendiri. Berarti kita di kotak paling bawah, diklik, muncul panah, panjenengan pilih heading. Terus di sini panjenengan klik misalkan evaluasi. Nah, untuk evaluasi di sini Bapak Ibu kita bisa memanfaatkan Microsoft Form. Jadi Microsoft Form-nya bisa kita manfaatkan dengan baik. Caranya gimana? Panjenengan klik ini, terus teks. Terus di sini, atau nggak usah ini juga nggak apa-apa. Misalkan ini kita del, ya. Kita del nggak apa-apa. Ini kita klik, kita pilih media, sama kayak tadi, tapi kita embed. Jadi Microsoft Form-nya tidak berupa link, tapi langsung berupa embed. Itu lebih mudah sekali. Panjenengan klik embed, terus kita menuju ke form yang kita buat. Misalkan ini kuisnya ada di form. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya belum sempat buat
kuis seadanya mawon nggih, yang saya share nggih. Misalkan ini, kita buka form yang sudah kita buat. Kata kuncinya cuma di sini Bapak Ibu, di share ini aja. Share formnya. Sebentar sambil kita tunggu biar nanti saat kita kirim hasilnya maksimal. Kalau belum terbuka kadang ada yang terputus. Karena kerja online jadi koneksi internet sangat diperlukan yang lumayan cepat. Nah, ini misalkan ini Bapak Ibu, panjenengan klik share, terus pastikan ini nggih, untuk settingannya adalah anyone with the link can respond. Biar siapapun bisa menjawab kuisnya Bapak Ibu. Itu caranya, biar anak-anak bisa mengakses. Panjenengan klik yang anyone with the link, kemudian ini kan link Bapak Ibu nggih. Kalau link itu terlalu biasa, anak-anak nanti harus buka link dan sebagainya, agar bisa kita tempel, kita pilih yang ini. Namanya embed sama. Panjenengan klik yang embed. Nah ini tinggal di copy. Panjenengan bawa lagi ke SWE-nya. Sorry salah pencet sampean. Panjenengan bawa ke SWE, tinggal di paste di sini Bapak Ibu. Nah, evaluasi dalam bentuk Microsoft Form sudah masuk. Jadi sangat enak tampilannya di situ nanti. Itu. Kalau misalkan kuisis gimana Bapak Ibu? Nah, boleh. Misalkan evaluasinya pakai kuisis. Caranya Bapak Ibu sama. Klik. Untuk kuisis belum bisa di-embed kayaknya Bu. Tapi saya belum nyoba sih kalau kuisis. Kalau misalkan belum bisa di-embed, cara lainnya gini Bapak Ibu, kita gunakan link aja. Kalau link berarti kita tambahkan satu bagian teks ya. Di sini ada link. Nah, gitu. Kalau misalkan kuisis tidak bisa di-embed, berarti kita bisa manfaatkan yang link. Panjenengan klik, saya ulangi yang ini tahap ini nggih. Panjenengan klik ini. Oh, nggak usah. Langsung ini aja. Bentar. Panjenengan klik bagian teks. Di atas tag itu ada heading, emphasis, dan sebagainya. Di agak kanan ada link, Bapak Ibu. Panjenengan klik link, ada keterangan display tag sama web link. Nah, misalkan untuk, ini contoh aja Bapak Ibu. Nggih. Ini saya ambil, misalkan ini adalah link kuisis kita. Contoh, ini kita copy, kita bawa ke SWE, linknya kita tempel di sini. Mohon maaf nanti posisinya sebisa mungkin tidak terbalik nih Bapak Ibu. Untuk tampilan ada display text, ada web link. Misalkan kita kasih gini maksudnya. Kerjakan. Nah, ini anak ada perintahnya dulu, terus kita klik link kuis berikut. Nah, gitu Bapak Ibu. Biar tampilannya menarik. Baru linknya kita paste di sini. Kalau sudah kita oke, lah kuis berikut ini kalau diklik anak-anak langsung menuju link kuis yang kita tempelkan. Kita buktikan nggih, kita play. Ini bagian awal tadi sudah beres, bagian 2 juga sudah beres. Ini yang evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu bedanya kalau kita link sama kita buat embed. Kalau embed langsung tampil begini. Jadi anak-anak nggak usah aneh-aneh gitu ngerjakannya. Langsung tampil di sini semua. Kalau yang kuis kayak gini, ada link. Kalau anak-anak klik, nah ini sudah langsung. Biasanya ada notif gini nggih. Biasanya diklik yang ini, trust all link. Berarti langsung oke. Nah ini sudah terbuka link kuisnya. Misalkan di kuisis tadi. Gitu. Jadi sangat mudah. Nah gitu Bapak Ibu. Terus ini desainnya kan masih biasa Bapak Ibu. Terus kita ingin desain yang bagus tampilannya. Untuk membuat desain tampilan yang bagus, kita pilih ini. Kita pilih desain. Biasanya untuk membuat desain kalau semua isi yang kita buat ini sudah selesai. Kita anggap Bapak Ibu nggih, SWE kita sudah selesai. Tinggal membuat desain. Sudah ada materi, materinya ada gambar, ada video, ada embed, ada evaluasi. Semuanya sudah masuk. Berarti ini sudah selesai tahapan membuat SWE. Tahap akhir adalah kita mendesain tampilannya. Kita pilih ini, desain. Kita pilih desain.
Terus di pojok kanan ada style. Ini Bapak Ibu nggih. Setelah kita klik desain, di pojok kanan ada style. Panjenengan klik aja style. Nah, ini ada banyak gambar atau banyak model yang bisa kita manfaatkan. Tampilannya seperti apa? Ada 3 pilihan. Ada yang vertikal. Vertikal itu berarti yang seperti kita buat. Alurnya adalah dari atas ke bawah. Ada yang horizontal. Kalau horizontal berarti nanti anak-anak geser ke kanan kiri gini Bapak Ibu untuk membuka materi sway kita. Nah gitu. Tampilnya begitu. Atau yang slide. Kalau slide berarti ya hampir sama kayak yang horizontal tadi. Kita buatnya gini juga anak-anak. Nah gitu cara bukanya harus menggunakan panah kanan kiri. Nah agar menarik sih biasanya kalau saya lebih baik menggunakan yang vertikal. Biar anak-anak lebih leluasa. Terus di bagian bawah ini ada berbagai desain yang bisa kita pilih. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau dikasih panah, ada banyak lagi Bapak Ibu ke kanan kiri. Sampai ke bawah, ada semua. Ada yang berbingkai dan sebagainya. Nah, bingkai-bingkai ini kita tidak bisa mengubah Bapak Ibu. Karena ini adalah template dari sana. Kita hanya memanfaatkan aja. Misalkan kita pilih template yang ini. Kok kayaknya lucu gitu, nggih. Kita pilih, kita klik. Kalau sudah kita klik, kita play. Bagaimana tampilannya? Nah, jadinya begini. Konsep gambarnya jadi numpuk di sini gitu. Terus videonya jadi gini. Ini yang aplikasi tadi evaluasinya jadi gini. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini kan lucu gitu ya tampilannya. Ada warna-warni gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ini kurang ser gambarnya terlalu kekanak-kanakan, nah boleh diganti lagi. Diganti edit lagi. Terus pilih desain, pilih style lagi. Nah ini dipilih yang lebih elegan misalkan tampilannya. Yang lebih elegan itu misalkan di gambar bagian ini. Nah ini misalkan yang ini. Terus kita play. Nah ini lebih bagus tampilannya daripada yang tadi. Oh gini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pembelajaran bagus sekali. Nah gitu, tampilannya jadi lebih bagus. Nah gitu Bapak Ibu untuk membuat sway. Nah misalkan isinya sudah selesai. Terus desainnya sudah selesai. Misalkan gitu nggih Bapak Ibu. Kita udah benar-benar beres membuat. Sekarang tinggal nge-share ke anak-anak. Nah cara nge-share-nya kayak tadi. Kita manfaatkan yang paling atas kanan ini. Ada menu share. Diklik aja share. Kita pilih anyone with the link. Terus kita copy ini. Kita copy. Terus tinggal dikirim ke anak-anak. Misalkan saya kirim ke grup kita. Di grup WA kita. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses kalau dia tampil di HP dan laptop itu perbedaannya gimana Bapak Ibu. Nanti ada sedikit perbedaannya. Misalkan kita kirim di grup niki nggih. Contoh produk suwe. Nah, gitu. Tampilannya akan sama persis dengan yang ada di laptop ini Bapak Ibu. Kalau untuk HP agak sedikit terbatas, mungkin untuk gesernya ini nggih lebih panjang nanti, geser antar gambarnya. Alhamdulillah untuk materi sway sudah selesai. Misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo silahkan. Kula Pak Dasi. Iya Bu, monggo. Pak Dasi, kalau sway ini dibuka dari kelas lain bisa ya Pak Dasi? Misalnya grup Pak Dasi ini kemudian saya buat di grup Pak Dasi atau di kelas apa gitu, kemudian saya berikan kepada anak-anak saya, bisa ya antar grup gitu bisa ya? Sangat bisa Ibu, yang penting settingannya ini tadi Bu. Settingannya tadi nggih. Waktu share, One with the link. One with the link. Kalau ini sudah sampai ini, panjenengan share dimanapun, insya Allah bisa dibuka. Ngaten. Nggih, Mbak Nuwun Pak Dasi. Sami. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Jika ada permasalahan, kalau enggak, insya Allah Bapak Ibu sangat terampil untuk membuat. Saya lagi Pak, boleh. Monggo Bu, enggak apa-apa, monggo santai mawon. Pak Dasi, untuk yang evaluasi tadi,
kalau pakai Office Form itu apakah bisa juga dikasih token atau password seperti kalau di Google Form gitu yang seksi pertama misalkan identitas, nanti ada token baru masuk di soal ulangannya gitu. Oh, kalau yang form ini saya belum nyoba Ibu kalau pakai Microsoft Form ini, apakah dia bisa token apa enggak? Saya belum eksplorasi lebih jauh. Nah, biasanya Ibu, antara Google Form sama Microsoft Form itu ada sedikit perbedaannya. Kalau di Google Form memang bisa untuk kita buat token, kalau ini saya belum tahu. Nanti coba panjenengan nggih, Bu. Kemarin masih belum berhasil sih. Akhirnya saya yang di Office Form hanya untuk absensi atau untuk angket. Saya masih belum berani untuk ulangan nih. Aman ya, Mas? Takutnya di otak-atik, Mas. Kan soalnya ada grup siswa juga atau mungkin punya tips-tips. Oke. Aman, Bu Ani. Maaf itu saya belum bereksplorasi lebih jauh. Kalau yang dari Google Form bisa nggak Bu kira-kira dibawa ke sini, di-share lewat ini Bu? Kalau misalkan bisa di-share di sini nggak apa-apa. Di-embedkan ke sini maksudnya. Di-embed gitu. Oh, gitu ya. Jadi linknya itu di-embedkan lewat ini. Mungkin bisa. Tapi belum nyoba juga. Jangan coba nggih Bu. Nanti bisa dicoba, kita coba bersama. Jadi buat kuisnya di Google Form. Terus kita embedkan dibawa ke SWE. Kalau bisa luar biasa itu Bu nanti hasilnya. Oh iya. Terima kasih. Sami-sami. Mungkin ada saya Bapak lagi Bu Dasi. Ya, saya Mbak Dasi. Monggo. Kayaknya pertanyaannya diborong SMA 1 Tuban semua ini. Enggak apa-apa Bu, santai aja. Iya, gini Pak Dasi. Ini SWE ini kan fungsinya kan seperti PPT ya. Nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa enggak kita misalnya pada saat penayangan pertama itu ada musik misalnya, biar anak itu langsung musik. Jadi anak tidak usah menombol, tapi ada langsung musik, pertama musik intronya dulu, kemudian langsung menuju ke kegiatan materi kegiatan itu. Nggih. Coba nggih Bu, kita coba nggih. Misalkan di sini. Kalau di judul biasanya belum bisa Bu, dikasih intro itu. Coba kita mungkin di halaman ini yang bisanya Bu. Di halaman keduanya. Nggih. Kita insert audio berarti Bu nggih. Panjenengan klik ini, terus media, audio. Nggih, ngaten. Nggih. Jadi dia tidak otomatis kayak di PowerPoint. Iya, belum bisa ya. Nggih. Iya, Pak, ngatur. Nggih, sami-sami. Nah, yang ini bisa panjenengan print Bapak Ibu. Kalau untuk membuat modul juga bagus ya dari tampilannya ngaten. Kalau Bapak Ibu membuat modul jadi sangat keren tampilannya. Cuma ini nggak bisa untuk videonya kalau di print modul. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngakali ini dijadikan barcode aja atau QR code untuk video-videonya. Jika mau dicetak Bapak Ibu maksudnya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Sampun, tidak ada lagi Bapak Ibu? Cukup berarti nggih? Alhamdulillah. Nanti di grup aja kalau ada pertanyaan atau japri Pak Dasi. Ya, siap Ibu. Siap. Begini Bapak Ibu, walaupun hari ini insya Allah kita sudah selesai secara online, jika sewaktu-waktu Bapak Ibu pengen meeting lagi, pengen diskusi lagi, atau monggo nanti kita buka lagi pertemuan, enggak apa-apa Ibu. Atau panjenengan langsung kontak di grup, atau japri ke saya. Kalau pas bisa jawab, saya jawab, ngaten nggih nanti. Insya Allah nggak ada masalah kalau itu. Kita saling berbagi, sama-sama berbagi. Berarti cukup nih Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini nggih? Kalau praktek pasti nanti ada masalah Pak Dasi. Mungkin sekarang belum praktek itu mungkin. Kalau pas praktek itu pasti nanti ada beberapa pertanyaan kok begini begitu. Oke, Bu, siap. Assalamualaikum Pak Dasi.
Salam dia Bu Al, monggo. Nggih, untuk kapasitasnya di form yang untuk kuis, Pak, ini respondennya sampai berapa orang ya, Pak ya? Maksimal. Oke. Kalau di office kemarin kami nyoba itu 100 bisa kok. Karena kami nyobanya nggak lebih dari 100 Mas Yan, Bu. Mungkin kalau dibuat lebih dari 100 insya Allah juga masih bisa. Kalau untuk begitu ya. Oke. Nggih, terima kasih Pak Dasi. Ada lagi Bapak Ibu monggo? Saya Pak Dasi mungkin saya pernah menemukan kesulitan semacam ini Pak Dasi. Ketika saya memberikan ke form ya Microsoft Quiz ya, itu kan ulangan itu kan beda-beda kelas. Nah, ketika saya bagikan di kelas yang satu, linknya kan otomatis sama di kelas yang lain. Nah, akhirnya kan di kelas yang satunya itu jamnya sudah selesai. Nah, mereka bisa membuka kan akhirnya. Ya, itu untuk mengatasi biar mereka tidak tahu itu bagaimana, Pak? Biar kelas yang sudah gimana? Caranya panjenengan duplikat mawon kuisnya. Nah, kalau panjenengan duplikat, berarti nanti linknya akan berbeda. Oh gitu. Jadi yang berarti link yang saya bagikan pertama itu mereka tidak bisa membuka ya? Betul tidak bisa, Bu. Gitu. Berarti diduplikat. Nggih, makasih Pak Dasi. Nggih. Salah satu contoh realnya ini Bu, untuk absen dan evaluasi pertemuan kita itu nggak buat baru setiap pertemuan. Jadi tinggal saya duplikat aja Bu. Diduplikat, terus diedit sedikit mungkin hanya tampilannya. Gitu aja. Insya Allah lebih cepat Bapak Ibu dan tidak akan bocor ke kelas lain walaupun sebenarnya isinya sama gitu. Nggak masalah. Oke, makasih Pak Dasi. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu monggo? Saya Pak. Iya monggo Bu. Iya saya Bu Paulin. Pak, kalau misalnya untuk soal itu bergambar gitu ya, setiap nomor bergambar, apakah mempengaruhi kecepatan itu Pak? Kok saya kemarin nyoba begitu, ada beberapa gambar itu lama Pak. Sampai akhirnya kelewatan gitu. Katanya anaknya bukanya agak lama Pak. Gimana? Apa mungkin ada ketentuan berapa ukurannya gambarnya? Nggih. Iya Bu, kalau gambar itu memang menentukan karena semakin besar resolusi gambar itu butuh bandwidth lebih besar. Nah, untuk ngakalinya gini Bu, untuk gambar lebih baik panjenengan ini Bu pakai snipping tool Bu, kecil-kecil jadinya kayak yang ini. Ini snipping tool. Jadi kecil semua, ukurannya dan hampir sama, nggak lebih dari 100 KB rata-rata. Itu kan mempercepat tampilan gambar. Jadi kita ngambil gambar dari slipping tool itu baru dimasukkan gitu Pak Nggih. Bukan yang di tempat tersedia. Oh. Jadi slipping tool dulu. Biar ukurannya kecil, nanti pas dibuka anak-anak kecepatannya jadi lebih bagus dibandingkan kalau gambar asli, Bu. Iya, sampai akhirnya waduh kok lama ya bukanya gitu. Nanti bisa kehabisan waktu anak-anak waktu ngerjakan ujiannya. Yo, nggih Pak nggih, matur nuwun. Nanti kalau ada yang nggak jelas saya japri panjenengan nggih. Nggih Bu, nggih monggo. Nggih, matur nuwun Pak Dasi. Nggih, maaf Pak Dasi tanya lagi. Monggo. Nggih, begini, ketika saya memasukkan soal ada stimulusnya itu berupa gambar dan deskripsi. Kemudian saya itu pertama kalimatnya berbunyi perhatikan gambar dan deskripsi di bawah ini. Nah, kalau menurut kalimat ini seharusnya yang muncul pertama kali gambar, berikutnya kan deskripsi begitu ya, Pak? Nah, setelah jadi itu ternyata tidak sesuai harapan, Pak. Kadang gambarnya ada di samping, iya, deskripsinya dahulu, terus gambar ada di bawah deskripsi. Itu untuk menata supaya urut sesuai perintah di dalam soal itu gimana Pak Dasi? Oke Bu.
Itu gunakan Microsoft Form nggih, Bu, panjenengan? Iya, iya, betul. Oh, nggih. Kalau pengalaman pribadi nggih, Bu, Nggih. antara gambar dan teks itu kami snipping bersamaan. Jadi dalam satu file, jadi tidak terpisah, Bu. Biar Nggih. aman. Oh, ngaten. Kita coba ngambil contoh nggih, Bu. Iya. Sebentar. Semoga cepat bukanya. Memang, Bu, untuk beberapa mata pelajaran kayak MIPA, sorry. Terutama kimia nggih, Bu, itu melibatkan gambar dalam jumlah yang banyak. Jadi kami harus ngakal, Bu, biar tampilnya itu bagus di anak-anak. Iya. Bentar. Kita ngambil contoh. Ini soal PTS, Bu, yang saya ambil. Soal. Bentar, Bu, sabar nggih. Karena tadi belum sempat saya buka sejak awal. Mohon maaf. Nggih. Karena ini filenya agak besar, Bu, jadi agak nunggu. Iya, Banyak Pak. gambar. Kalau kami biasakan gitu, Ibu, antara perintah dan gambar dan teks itu dalam satu snipping tool. Satu gambar, maksudnya dijadikan satu gambar. Kalau gitu, insya Allah tampilnya akan bagus, tidak akan terpisah. Terus gitu aja, gitu, nggak usah dikasih. Iya, Pak Dasi. Nanti konsultasi Japri boleh, nggih. Nuwun, nggih. Kalau pas longgar, insya Allah segera dijawab, Bu. Iya. Monggo Bapak Ibu kalau ada sambil nunggu yang Bu Al tadi, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, tetap tak mau buka. Sampun Bapak Ibu nggih? Oh, ini sudah buka Bu Al sekedap. Kita ngambil contoh. Nah, mana yang ada gambar? Nah, misalkan ini nggih, Bu. Ngambil contoh yang terakhir. Nah, biasanya kalau kami langsung gini, Bu. Langsung di-snipping antara teks sama gambarnya. Jadi dia dalam satu file, insya Allah nggak ada masalah jadinya. Misalkan ada ini, nah gini Bu, jadi satu kesatuan. Nah, nanti gambar ini yang diupload di Microsoft Form. Insya Allah tidak akan tertukar urutannya antara perintah dan maksud soalnya, ngaten. Aman. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Ya napa Bapak Ibu sampun sak menika nggih? Pertemuannya cukup nggih? Nggih, Pak. Baik Bapak Ibu, Bu Laksmi masih di sini Bu Laksmi? Nggih, monggo Pak Das. Oh nggih. Mantun-mantun ditulung nutup nggih Bu. Nek ditutup acara, saya tutup dulu terus panjenengan ngaten nggih. Punten tadi belum ngabari panjenengan. Ya. Nggih. Baik Bapak Ibu. Kami selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, terus pengorbanan Bapak Ibu semuanya lah, waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf jika saat menyampaikan ada kata-kata maupun perilaku yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu karena kami masih terlalu muda, Bapak Ibu terganggu kadang nggak paham gitu. Mohon maaf sekali. Terus jika bermanfaat, semoga bisa Bapak Ibu terapkan di kegiatan di sekolah. Saling berbagi ilmu, saling bermanfaat untuk satu dan lainnya. Karena prinsip kami itu sebenarnya satu Bapak Ibu. Dari guru kami yang nyampaikan dulu. Guru kami itu berpesan gini, segala sesuatu itu ada zakatnya nak, maksudnya gitu nggih guru saya dulu. Kalau ilmu itu zakatnya berbeda.
zakatnya ilmu adalah berbagi, katanya gitu Bapak Ibu, berbeda dengan harta dan sebagainya. Makanya kalau ada ilmu, insya Allah akan kami share, akan bermanfaat bagi diri kita, bagi anak didik kita dan teman-teman kita, agar pendidikan kita segera maju Bapak Ibu ngaten. Prinsip saya begitu. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekilapan, mohon berkenan untuk Bu Laksmi menutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu Laksmi nggih. Bu Laksmi berkenan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dasyanto ya, selaku narasumber dari kegiatan Diklat Office 365, yang berbahagia Bapak Ibu peserta Diklat Office 365 dengan tema kali ini yaitu membuat kelas digital itu ganjil. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan MGMP selama 5 kali pertemuan Bapak Ibu ini mulai tanggal 15 Agustus sampai hari ini tanggal 5 September telah berjalan dengan sangat baik, di mana ini salah satu rangkaian kegiatan MGMP dalam bentuk daring, yaitu kegiatan pengembangan pembelajaran kimia berbasis online melalui Diklat Office 365, yaitu dengan tema membuat kelas digital itu ganjil. Semoga Bapak Ibu apa yang kita peroleh bermanfaat dalam proses pembelajaran. Dan saya sebagai Ketua MGMP Kimia SMA Kota Malang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diklat, pada Bapak Dasyanto selaku narasumber, kepada Ibu pengawas ya, kebetulan Bu Nini tidak hadir dalam pertemuan terakhir di sini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, jika dalam pelaksanaan ini ada kekurangan. Nah, sebagai informasi, permohonan untuk sertifikat itu telah kami sampaikan kepada Kacabdin Kota Malang dan Kota Batu. Semoga dapat segera direalisasikan Bapak Ibu. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta diklat. Nah, Bapak Ibu, kegiatan Diklat Office 365 ini pada pertemuan terakhir ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Laksmi telah berkenan untuk membuka dan menutup kegiatan kita, karena beliau adalah Ketua MGMP Kimia Kota Malang. Beliau sangat luar biasa. Beliau juga bertugas di SMA Negeri 2 Malang. Baik Bapak Ibu, walaupun diklat kita sudah selesai, kami harapkan komunikasi, kerjasama tetap terjalin terus gitu Bapak Ibu, silaturahmi tetap terjalin terus agar kita saling berbagi. Mirip di kelasnya Bu Nini, walaupun kita sudah selesai, tapi komunikasi tetap berjalan terus, berbagi ilmu terus-menerus hingga detik ini. Ngaten. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan sebagainya. Insya Allah cukup. Kami tutup, nggih. Bapak Ibu kalau masih Pak Dasi. Oke, sami-sami monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laksmi. Terima kasih. Salam kangen. Apa ya? Bu Al.